Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa kita ucapkan. Tidak lupa sholawat serta salam tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya kita nantikan kelak. Atas rahmat dan karunia-Nya, kelompok 3 hari ini dapat melakukan presentasi dengan tema paragraf, fungsi paragraf, dan syarat paragraf yang baik dan benar. Pada kesempatan kali ini, materi akan dibawakan oleh Rohmat Arifin, Inga Devi Sintia Dewi, Ilham Akmal Faldian, Yudi Setiawan, dan Budi Prasetyo. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian paragraf. Paragraf atau alinea merupakan seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari kalimat pokok dan kalimat penjelas. Kalimat pokok yaitu kalimat yang berisi masalah atau kesimpulan dari paragraf itu sendiri. Sedangkan kalimat penjelas merupakan kalimat yang berisikan penjelasan masalah yang terdapat di kalimat pokok. Kalimat pada paragraf saling berhubungan satu dengan yang lainnya untuk menghasilkan sebuah informasi yang dapat digunakan dalam penulisan dengan karangan secara singkat. Paragraf dibuat dengan membuat kata pertama pada baris pertama masuk ke dalam beberapa ketukan atau spasi. Yang kedua yaitu adalah B, tujuan paragraf. Penyusunan paragraf dalam karya tulis mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama, memudahkan pengertian dan pemahaman dengan cara menyekat-nyekat ide pokok yang satu dengan ide pokok yang lainnya berdasarkan keharusan untuk mengungkap satu ide pokok saja pada setiap paragraf. Yang kedua yaitu memberikan penghentian secara wajar dan formal sebelum beralih ke paragraf berikutnya. Jika terdapat 2 atau lebih ide pokok, paragraf tersebut perlu dipecah menjadi 2 atau lebih. Kemudian yang ketiga yaitu memudahkan pembaca untuk mengikuti uraian penulis secara sistematis dari ide yang satu dengan ide yang lain, sehingga pemusatan perhatian dapat dilakukan terhadap setiap ide yang diungkapkan dalam karya tulis tersebut. Fungsi paragraf yang pertama adalah untuk mengekspresikan suatu gagasan dalam bentuk sebuah tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan sebuah perasaan dengan serangkaian suatu kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua adalah menandai sebuah peralihan gagasan baru bagi sebuah karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti suatu pikiran juga. Kemudian yang ketiga adalah memudahkan dalam suatu pengorganisasian gagasan bagi si penulis dan memberikan kemudahan dalam pemahaman bagi si pembacanya. Keempat, untuk memudahkan dalam pengembangan sebuah topik karangan ke dalam satuan unit pikiran yang lebih kecil. Kemudian yang kelima, memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama dalam karangan yang terdiri dari beberapa variabel. Kemudian syarat paragraf adalah yang pertama kesatuan atau unity. Dalam membuat sebuah paragraf tentunya harus ada kesatuan. Kesatuan yang dimaksud di sini adalah dalam sebuah paragraf hanya boleh mempunyai satu ide pokok gagasan saja. Jika di dalam sebuah kalimat memiliki gagasan yang lebih dari satu, tentu saja akan membuat si pembaca kebingungan dan menimbulkan ketidakjelasan di dalam paragraf itu sendiri. Tak hanya itu, hubungan dari kalimat satu ke kalimat ke yang lain tidak akan saling berkesinambungan. Fungsi mengapa di dalam sebuah paragraf hanya diperbolehkan memiliki satu ide pokok atau gagasan, supaya kalimat-kalimat yang lainnya dapat tersusun rapi, menjelaskan kalimat utama yang mengandung ide pokok atau gagasan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Prasetyo, NIM 2020157008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dari syarat paragraf. Syarat paragraf itu sendiri, yang pertama adalah kesatuan yang sudah dijelaskan oleh teman saya.
Saya akan melanjutkan paragraf yang kedua. Paragraf yang kedua adalah kelengkapan atau completeness. Sebuah paragraf dikatakan lengkap apabila memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, kalimat utama. Kalimat utama adalah berisi pokok utama atau ide pokok utama menjadi dasar mengembangnya paragraf. Kalimat utama tidak selalu berada di awal, bisa berada di akhir, dan juga di tengah. Dan terkadang juga muncul bersamaan di awal dan di akhir. Ciri-ciri kalimat utama adalah kalimat yang mengandung permasalahan yang bisa dikembangkan secara terperinci. Yang kedua adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang berisi merupakan uraian dan berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama suatu paragraf. Ciri-ciri kalimat penjelas adalah kalimat penjelas berisi khusus, kalimat penjelas diletakkan setelah atau sebelum utama. Yang ketiga, kalimat penjelas berisi uraian-uraian mendukung, contohnya data, fakta, dan opini. Contoh kalimat penjelas, ada kalimat induktif dan deduktif. A. Induktif. 1. Bersosialisasi menjadikan seseorang peka pada reaksi sosial dan segala peristiwa di sekitarnya. 2. Dengan sosialisasi, setiap orang dapat memperoleh penjelasan mengenai hal yang tidak diketahui sebelumnya. 3. Pada berbagai situasi, sosialisasi antar individu pasti dilakukan. 4. Misalnya pada acara seminar yang dilangsungkan antar perusahaan, sosialisasi dapat menambah jaringan pertemanan yang bisa saja saling menguntungkan. 5. Jadi cukup banyak manfaat yang diperoleh dengan menjalin sosialisasi antar sesama. Keterangan. Kalimat utama pada paragraf di atas adalah kalimat nomor 5. Kalimat lainnya 1, 2, 3, 4 adalah kalimat penjelas yang menuntun ke arah gagasan utama di akhir paragraf. B. Deduktif. 1. Memasuki arus globalisasi, beberapa hal terkait iptek yang semakin canggih menjadi bumerang bagi masyarakat Indonesia. 2. Sebagai contoh, saat ini kecanggihan koneksi internet yang semakin mudah diakses bisa menjadi ancaman bagi anak-anak. 3. Wajib diwaspadai bagi para orang tua khususnya. System analysis has completed. Warning. 4. Hal tersebut dikarenakan mudahnya akses internet yang akhir-akhir ini sering disalahgunakan. Keterangan. Kalimat utama pada paragraf di atas ada pada nomor 1, sedangkan kalimat-kalimat selanjutnya adalah penjelas. C. Campuran. Kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf atau campuran. 1. Melemahnya rupiah terhadap dolar diperkirakan masih akan terus terjadi hingga akhir bulan Januari tahun ini. 2. Permasalahan kurs rupiah yang seperti ini menjadi perhatian beberapa ahli ekonomi di Indonesia. 3. Banyak yang menduga serangan terorisme menjadi satu di antara penyebab devisa negara menurun dan berdampak pada nilai mata uang Indonesia tersebut. 4. Akhirnya karena serangan masih berdampak hingga saat ini, maka nilai tukar rupiah yang melemah sepertinya masih terjadi hingga akhir bulan Januari. Kerangka paragraf. Kerangka paragraf adalah rancangan yang terdiri atas gagasan atau ide pokok karya tulis yang disusun secara sistematis. Kerangka paragraf dapat dibuat sebelum menyusun suatu paragraf. Membuat kerangka paragraf digunakan untuk membantu penulis dalam menentukan ide pokok paragraf dan mengembangkan paragraf. Kerangka paragraf terdiri dari 2, yaitu gagasan utama sebagai ide pokok pikirannya menjadi dasar pengembangan paragraf, dan gagasan penjelas yaitu sebagai gagasan yang menjelaskan gagasan utama. Tujuan kerangka paragraf yaitu penulis agar tidak terjebak dalam pengulangan ide dan kata atau pembicaraan bertele-tele yang menyebabkan tulisan menjadi tidak sistematis. Pada akhirnya, pembaca sulit memahami maksud dari tulisan tersebut. Dalam menulis perlu diperhatikan sistematika dan keterpaduan antar kalimat dan antar paragraf, sehingga tulisan mudah dipahami pembaca dengan cara memperhatikan dan memahami kerangka paragraf atau gagasan utama dan gagasan penjelas. Contoh, topik jenis sampah. Penjelas. 1. Organik, mudah busuk, misalnya daun, sisa makanan. 2. Anorganik, sukar membusuk, misalnya plastik dan kaleng. Baik, materi berikutnya pengembangan paragraf. Sebuah karangan ilmiah bisa mengambil salah satu model pengembangan atau bisa pula mengkombinasikan beberapa model. Berikut ini model pengembangan paragraf. 1. Pengembangan alamiah.
Pengembangan paragraf yang berciri alamiah didasarkan pada fakta, spesial, dan kronologinya. Jadi pengembangan itu harus setia pada urutan tempat. Adapun yang dimaksud setia pada urutan waktu adalah bahwa pengembangan itu harus bermula dari titik tertentu dan dikembangkan terus sampai pada waktu titik berikutnya. Yang kedua, pengembangan deduksi-induksi. Pengembangan paragraf dengan model deduksi dimulai dari suatu gagasan yang sifatnya umum dan diikuti dengan perincian-perincian yang sifatnya khusus dan terperinci. Pengembangan paragraf dalam bentuk model induksi adalah pengembangan yang dimulai dari hal-hal yang sifatnya khusus, mendetail, terperinci, menuju ke hal-hal yang sifatnya umum. Yang ketiga, pengembangan analogi. Dengan cara analogi yang demikian diharapkan orang akan juga lebih mudah dalam memahami dan menangkap maksud dari suatu yang hendak disampaikan dalam paragraf itu. Tujuan dari analogi itu sesungguhnya adalah memudahkan pemahaman pembaca sehingga sesuatu yang masih kabur, masih samar-samar, bahkan sesuatu yang masih sangat sulit bisa menjadi lebih mudah dan gampang dipahami. Yang keempat, pengembangan klasifikasi. Sesuatu yang sifatnya sangat krusial, sangat besar, sangat umum akan bisa sangat sulit untuk dapat dipahami oleh pembaca jika tidak ditipekan atau diklasifikasikan terlebih dahulu. Paragraf yang dikembangkan cara demikian ini sangat memudahkan pembaca karena kelas-kelasnya jelas, tipe-tipenya juga sangat jelas. Yang kelima, pengembangan komparatif dan kontraktif. Perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi kesamaannya untuk mengembangkan paragraf yang demikian ini dapat disebut dengan model pengembangan komparatif. Perbandingan yang dilakukan dengan cara mencermati dimensi-dimensi perbedaannya dapat disebut dengan kontrastif. Yang keenam, pengembangan sebab akibat. Sebuah paragraf dapat dikembangkan dengan model sebab akibat atau sebaliknya akibat sebab. Pengembangan paragraf dengan cara demikian ini juga lazim disebut sebagai pengembangan yang sifatnya rasional. Dikatakan sebagai pengembangan sifatnya rasional karena lazim orang berpikir berawal dari sebab-sebab dan bermuara pada akibat-akibat atau sebaliknya. Yang tujuh, terakhir, pengembangan klimak-antiklimak. Paragraf dapat dikembangkan pula dari puncak-puncak peristiwa yang sifatnya kecil-kecil dan beranjak terus maju ke dalam puncak peristiwa yang paling besar atau paling optimal, kemudian berhenti di puncak yang paling optimal. Ada pula paragraf yang pengembangannya masih diteruskan ke dalam tahapan penyelesaian yang selanjutnya, yakni antiklimak. Bab terakhir ialah penutup. A. Kesimpulan. Paragraf merupakan seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari kalimat pokok dan kalimat penjelas. Paragraf biasanya agar memudahkan pengertian, memberikan penghentian secara wajar dan formal, dan memudahkan pembaca mengikuti uraian penulis secara sistematis. Memiliki fungsi yang garis besarnya menguraikan sebuah gagasan pokok. Dalam paragraf terdapat 3 bagian penting, yaitu syarat kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Terdapat berbagai jenis paragraf yang dibedakan sesuai fungsi, kalimat pokok paragraf, dan lain-lain. Dalam pembuatannya, pengembangan paragraf ialah yang paling penting dalam menguraikan kalimat pokok dan memberikan penjelasan sebab akibat dan berbagai tujuan dan latar belakangnya.
B. Saran. Keberlanjutan pembelajaran dalam memenuhi usaha mendalami suatu kajian keilmuan mulai dari tahap-tahap yang begitu mendasar dan dilakukan sesuai tingkatan dalam pemenuhan tersebut. Dalam fungsi literasi, kajian mengenai paragraf akan memberikan pemahaman serta suatu pembahasan dalam suatu hal yang dituliskan, melalui berbagai bentuk seperti buku, kitab, prasasti, maupun internet. Karya tulis merupakan suatu penemuan umat manusia dalam menandai peradaban dari masa ke masa melalui berbagai alat dalam karya tulis. Hal ini akan terus berkembang dan selama ini masih belum tergantikan. Berbagai referensi tentang kajian paragraf dapat kita temui dalam berbagai bentuk kajian, seperti berbagai karya sastra yang memiliki tulisan dan memberikan pengalaman tersendiri bagi pembacanya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.